all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. That were Alhamdulillah kita udah nyampe di tempat Aris Pemuda Nganggur di Tangerang ya. Kita mau ngeliat di tempat Om Aris ini apa aja pohon anggur yang berbuah di sini. Oke, ayo kita lihat ke tempat Om Aris. Wah, ini Om Aris nih. Halo Om Joyce. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini satu Om Aris. kehormatan buat saya kedatangan tamu dari Padang guys, Naila Trasido Garden. Terima kasih Om Joy sudah Iya, datang sama-sama. di kebun kecil saya. Maaflah tempatnya sederhana seperti ini Om Joy. Iya, kita juga penasaran pengen lihat-lihat kebun Om Aris. Siap. Apa aja yang berbuah di sini? Mau lihat yang lagi berbuah di sini? Ayo masuk Ayo yuk. masuk. Ya beginilah keadaannya Om Joy. Kebun saya yang lagi berbuah di depan sini sudah terlihat. Ini adalah varietas Veles. Jadi sebenarnya si varietas Veles ini pernah saya upload juga di video saya. Saya membuahkan sekarang ini targetnya biar buat lebaran panen. Si Veles ini baru berbuah kemarin, langsung saya buahin lagi gitu. Karena saya targetnya tuh lebaran. Ini nggak masuk pupuk generatif, jadi ya berbuah seperti ini adanya. Iya. Tanpa stres air dan tanpa pemupukan yang rutin lah gitu. Selain si Veles, Apalagi ya? di sini ada si Sansakerta. Sansakerta. Wah, mantap banget ya, segar-segar loh buahnya. Sansakerta ini terbilangnya genjah Om Joy. Saya ya? tahunnya ini, jadi si Sansakerta ini saya potong di 4 sampai 5 mata tunas. Saya potong tuh rata-rata di sini nih. Di kabel ini saya potong sejajar, tujuannya biar nanti buahnya tuh saya pengennya sejajar, tapi yang jadi berantakan. Nah, tapi saya coba potes ulang si Sansakerta ini bawa buah lanjutan. Jadi buat teman-teman yang mempunyai varietas Sansakerta bisa membuahkan Sansakerta di tunas muda. Nah, seperti ini. Ini buahnya malah lebih sempurna dibanding yang saya pruning sekarang ini. Ini Om Aris pakai stres air juga nggak nih? Kalau yang berbuah serentak ini saya nggak pakai stres air. Karena kemarin tuh sebelum saya pangkas di bulan Januari kan intensitas hujan di sini masih sangat tinggi. Ya. Jadi mau nggak mau saya tetap harus paksain karena target saya tujuannya lebaran. Yang saya pakai stres air cuma satu. Apa itu? CNN 06 ini. Nah, sini CNN 06 yang kemarin sempat rame varietas ini, atau yang sekarang ada yang bilang Portugis Dream gitu. Oh, ini melakukan pupuk generatif apa enggak nih Om? Ini pupuk generatif cuma sekali doang ya. Jadi saya tuh pakainya itu sebenarnya tujuannya awalnya saya nggak mau pruning. Tujuannya saya mau foundation pruning. Sebelum foundation pruning saya coba masukin MKP dulu deh sekali. Saya coba masuk MKP itu tabur. Setelah ditabur saya siram air jenuh. Setelah siram air jenuh saya biarin kurang lebih 2 minggu karena ini kan di dalam GH nih. Kalau posisi di tengah sini dia aman, nggak kena air hujan. Kalau di depan sini ini air hujan masih masuk, kalau di sini enggak, masih aman. Nah, setelah 2 minggu daun udah mulai agak layu, terus pertumbuhan nggak ada, saya siram air jenuh kurang lebih 1-2 jam. Hari itu juga langsung saya pangkas. 2 minggu kemudian ya keluarlah beberapa klaster buah gitu. Om Aris, Ayam. kebetulan saya juga punya NN06. Sekarang saya mau belajar nih, mau ngebuahin NN06 saya. Apa aja yang dilakukan buat pembuahan NN06 ini, karena saya juga pengen buah banyak kayak Om Aris ini. Om Aris ini kan banyak nih buahnya nih. Sebenarnya belum terlalu banyak sih, saya juga pengennya lebih banyak ya. Ini kurang lebih keluar klaster 12 klaster. 12. Cuman saya ketemu kuncinya Om Joy. Gimana si NN06 ini bisa berbuah banyak? Nah, karena si NN06 ini kan memang saya pernah coba 2 kali NN06. Yang pertama saya langsung ke tempatnya Kang Teo yang di Bandung. Yang di Bandung ya. Nah, itu kebetulan belum matang banget, mungkin kematangannya itu sekitar 75% lah. Tapi rasanya udah itu benar-benar anggur yang mungkin paling enak yang saya pernah cobain gitu. Jadi anggur NN06 ini saya bilang kelasnya premium lah. Kelasnya premium ya, di supermarket mungkin nggak ada anggur yang rasanya seperti ini gitu. Saya sendiri juga penasaran. Bukan penasaran. Tadinya kan nonton Om Tio gitu ya. Om Eki juga pernah sama Om Aris di situ ya.
Kebetulan saya di Naila Teresindo Garden itu lebih banyak NN06-nya. Gimana pertumbuhan di sana yang NN06? Pertumbuhan alhamdulillah vigor banget ya, cakep banget. Cuman cara pembuahannya saya masih bingung, makanya saya datang ke tempat Om Aris. Bagaimana langkah saya selanjutnya? Kebetulan dia masih berumur muda ya. Sekarang masih 4 bulan lah. 4 bulan. 4 bulan. Tapi batang udah sudah gimana? Batangnya sejempol kaki sih udah lewat. Cuman masih muda. Mantep banget guys. Belum ada tua-tuanya. Ini sejempol tangan aja ya, belum ini lah. mungkin tersier saya ada segini kali ini. Tersiernya. Gila, kalah saya guys. Nah, di sana rostoknya pakai apa? Apanya? Rostoknya. Rostoknya pakai Bella kayaknya. Bella atau RM kali ya? Bella RM ada kayaknya. Nah kalau di sini pakai rostok kober, jadi makanya saya bilang si NN06 ini memang karakter si pohonnya vigor. Nah ini nih rostoknya nih di sini guys. Nah ini tuh entresnya nih kobernya di sini, skionnya lebih besar. Nah ini kalau orang bilang ini kompatibel atau enggak ya, saya juga nggak tahu deh. Jadi saya bilang juga ke penonton saya juga pernah upload bahas tentang CN06. Ya mungkin mereka berpikirnya karena ini menggunakan varietas atau rostok impor. Ya sebenarnya pakai RM dan Bella juga bagus di sana. Bagus. Oke. Nah sekarang kita bahas pembuahannya ya. Mungkin ini apa namanya metode saya. Kita sharing aja loh Om Jo. Karena saya juga masih belajar gitu. Jadi saran saya kalau misalkan Om Joy mau membuahkan si varietas NN06 ini mainnya di long spur. Long spur ya? Iya, long spur. Atau pemangkasan di panjang. Pemangkasan panjang. Nah, pertama saya kenapa saya menyarankan di long spur? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini tuh saya sebenarnya si batangnya ini adalah bukan sekunder, ini adalah tersier. Tersier dari NN06 NN06. Jadi dulu tuh awalnya NN06 tuh rata kiri kanan sini kan. Nah, cuman saya pengen lakuin foundation pruning karena tersiernya ya kurang greget lah, saya kurang suka, kurang rata gitu ya. Kurang rata. Jadi yang sebelah sana saya foundation pruning. Yang di sini saya potong 1 mata tunas tersiernya. Jadi tersiernya masih panjang. Kita hitung deh, ini berapa mata bat ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya, 21 saya batasin. Dan di 21 mata tunas ini keluar di 21 mata tunas ini masing-masing tersiernya saya pelihara gitu kan. Bukan tersiernya, di 21 mata tunas ini tunas airnya saya pelihara di tersier ini. Nah bisa lihat kan, ini tunas airnya, ini tunas airnya, ini tunas airnya. Nah, dia lebih banyak keluar ya di tunas mata air ya Om ya? Iya, di tunas air itu dia bisa mengeluarkan buah. Padahal tunas airnya bisa masih kecil seperti ini. Iya. Ini kan bisa dilihat, ini ukuran sedotan juga ya, lebih kecil. Nah dia mengeluarkan klaster buah seperti ini, gitu. Bayangin kalau misalkan di 21 mata tunas ini masing-masing tersiernya mengeluarkan bunga. Dalam satu tersier kita bisa mendapatkan bunga kurang lebih 21 satu tersier. Kalau kita pelihara 20 tersier tinggal dikalkulasikan itu jumlahnya lebih banyak. Nah ini kebetulan yang keluar itu 4 klaster ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah kalau ini memang sangat kecil tersiernya, tunas airnya. Berarti yang punya saya itu bisa lebih banyak lagi buahnya Om. Iya. Karena saya lebih long dari ini. Lebih long lagi. Lebih long. Dan tunas airnya masih ada Om? Tunas airnya mah kemarin udah saya diesel break. Sekarang udah baru masuk pupuk itu ya, pupuk generatif. Nah itu enaknya kalau misalkan tunas airnya masih ada, kita masuk generatif, habis itu kita stress air. Habis stress air kita siram air jenuh, langsung pangkas. Kayaknya mau lebaran ini saya mau mangkas kayaknya. Makanya saya datang dulu ke sini sama suhunya. Bagaimana langkah selanjutnya biar NN06 saya itu berbuah banyak. Kalau bisa sih lebih banyak dari suhunya ini. Pasti lebih banyak kalau Om Jo mainnya sangat pasti lebih banyak gitu. Kalau bisa ya, tapi kalau dikasih seberapa pun kita bersyukur aja. Iya, karena saya juga ini 12 ini akan saya pelihara dengan baik, sebaik-baiknya karena memang si rasa NN06 ini guys susah dihilangkan. Lebih enak ya. Iya, jadi bisa dilihat nih kalau di sini, kalau yang di sebelah sini. Kalau yang sebelah sini itu pemangkasannya di 1 atau 2. Kenapa saya potong di 1 atau 2? Khawatirnya misalkan di bot yang ini tidak muncul tunas, kita masih ada bot cadangan di bot kedua. Atau bot keduanya jelek, kita masih ngambil bot sini. Nah ini nanti tajukan lebih banyak nih. Ini tunas airnya kan aktif. Nah nanti kita excel break lagi di sini. Buahnya udah panen, kita bisa pangkas lagi. Gitu. Jadi bisa panen 2 kali kita. Ya beginilah keadaannya si NN06 ini.
Tapi emang lebih bagus yang long kayaknya Om Aris ya. Iya. Ini kan bukan long jatuhnya ini ya. Bukan long, ini short. Ini short, satu atau dua. Ya. Kalau misalnya tapi saya lihat tadi yang di long itu bunganya lebih gede loh. Lebih sempurna. Lebih sempurna. Oh. Tapi di sini juga ada yang sempurna nih, yang bagus nih. Iya. Dia agak ngumpet sini nih. Iya. Nah, itu kan juga kan di ujung istilahnya Om. Ini di ujung. Di ujung ya. Nah, ini di ujung. Nutrisi kan biasanya memang di ujung. Nah, di ujung ini bawa satu, yang bawa dua. Ada yang satu. Nah ini. Satu pohon itu bawa dua nih. Ini satu, ini dua. Memang satu lagi tidak terlalu sempurna sih. Sekalian jelasin NN06 bisa diartiin Portugis Dream. Oh iya, jadi si NN06 ini kan kemarin sempat nanya nih varietasnya itu apa gitu. Karena memang saya dapat tag awalnya memang NN06, saya juga nggak tahu varietas ini tuh sebenarnya varietas apa. Saya ngikutin yang awalnya aja dan alhamdulillah sekarang sudah ketemu ID-nya. Si NN06 itu adalah si Portugis Dream. Oh, Portugis punya ya. Portugis Dream. Nah, itu asalnya dari Cina, namanya Portugis Dream. Portugis Dream atau The Dream. Ya memang saya suka sih dengan varietas-varietas Cina karena memang varietas Cina itu rata-rata aroma muskatnya kencang gitu. Sama kayak Tamaki. Kalau kemarin-kemarin saya kan juga dengar hal-hal yang begitu. Itu ID-nya apa? ID-nya apa? Kalau saya kan belum mengerti ya. Namanya juga baru belajar ya. Ya udahlah, saya ngikut suhu lah. Suhu nggak mungkin kalah lah gitu ya. Mungkin salah lah mereka. Tapi jangan panggil saya suhu. Saya masih kecil. Kecil orangnya. Kalau ilmunya lebih tinggi dari saya. Tapi masih jauh sama Naila Trust Indo Garden. Terbaik guys. Selain dari NN06 ini, saya juga tadi ngelihat di sana merah-merah itu udah bisa diicip belum tuh Om Aris? Itu jenisnya apa itu? Oke, kita lihat. Jadi sebenarnya ini adalah varietas eksperimen saya. Iya. Eksperimen saya di channel YouTube saya. Mantap lagi ini. Ini uji coba. Jadi saya uji coba bareng teman-teman. Jadi saya juga belum pernah mencoba. Saya lakuin bareng sama subscriber. Nanti hasilnya sama-sama. Ini adalah varietas Giant Grande. Giant Grande. Namanya Giant Grande, tapi nggak giant amat sih buahnya. Iya. Nah, si Giant Grande ini saya lakukan eksperimen dengan pencelupan GA3. Nah, ini menggunakan air kelapa. Ini bawang merah. Ini Gibro. Gibro itu merek GA3 ya. Oh, berarti ada perbedaan ya antara GA3-nya ya? Iya, Om Joy bisa melihat yang menggunakan GA3, air bawang merah dan air kelapa. Gimana letak perbedaannya? Kayaknya saya lebih tertarik GA3 dah. GA3 yang kimia. Iya. Oke. Nah, kayaknya. kalau GA3 kimia kita lihat variasinya juga hampir 90%. Iya. Hampir 90% sudah merah sempurna. Gitu. Kalau misalkan si bawang merah ini sekitar 70 lah. Ini baru malah ini 60-an lah, malah lebih sedikit yang variasian. Padahal perlakuannya serentak ya Om Aris. Perlakuan serentak, bunganya juga serentak gitu. Makanya saya lakukan uji coba ini karena bunganya juga serentak. Kalau ini kan bunga-bunga susulan nih. Oh, itu bunga susulan. Bunga susulan. Iya. Lebih gede lagi ya bunga susulan. Ini padahal baru 60 HSP. Jadi si Giant Grande ini saya pangkasnya bareng si Sansakerta, bareng si Veles, bareng si Harold. Dia lebih cepat variation. Ini baru 60 HSP, mungkin nanti ukurannya bisa lebih besar lagi. Lebih besar lagi ya. Sekarang sih belum manis-manis amat. Om Joy mau coba? Oh, boleh. Kalau emang boleh dicoba kan penasaran. Silakan. Enjoy. Mana sih kameramennya? Ayo kita mau coba ini. Yang mantap aja ini. Kameramen mau coba? Nanti. Kalau kameramen mah ganjen. Kita belum nyoba, dari tadi dia baru datang mau nyoba gitu. Oh, dia udah nyoba duluan. Giant Grande. Sedikit kecil ya. Ini berapa hari nih? Kurang lebih 60 HSP. Oh, 60 hari. Kita coba ya. Masih agak asam ya. Ada sepatnya dikit, tapi garing ya. Garing, crunchy. Itu ada bijinya nggak? Dikit kecil. Nih Om Joy cobain yang GA3. Ada sih. Nih segini bijinya. Berarti sama bawang merah. Nah, Om Joy sekarang cobain yang air kelapa dulu deh. Oh, air kelapa ya? Ya. Soalnya beda-beda Om Joy dari perlakuan eksperimen gitu. itu juga dari pengaruh bijinya beda-beda. Nah, silakan Om Joy pilih sendiri. Oh, ini kayaknya kenyang nih saya nih. makan aja sini. Ini yang dari bawang merah ya? Enggak, ini yang dari air kelapa. Air kelapa. Agak dapat rasanya. Nggak ada biji. Nggak ada. Kemarin saya ngecek yang ini masih ada biji. Ini bijinya kecil. Kalau air bawang merah memang bijinya kecil. Kalau ini bijinya agak gede. Kok nggak ada biji yang ini ya? Om Joy nggak ada biji. Nggak ada biji. Nah, kalau yang nggak ada biji justru yang ini. Biasanya kemarin. Ya mungkin ini perubahannya sekarang. Belum saya update lagi sih. Mungkin nanti kalau teman-teman pengen tahu lagi kita update lagi. Sebenarnya saya pengen ngasih kameramen yang nyoba ini. Jangan, kameramen nanti habis semua.
Yang megang kamera nggak ada. Ini udah manis Om. Udah manis. Nggak ada biji juga. Nggak ada biji. Mungkin ini bisa jadi updatean. Tangan siapa itu? Mungkin nanti bisa jadi update. Nah, teman-teman mungkin yang nonton channelnya Pemuda Anggur ini sekalian update-nya dari Om Joy lah. Murni ya, kita nggak ada tipu-tipu di sini. Nggak ada tipu-tipu. Kalau ngunyahnya kan nggak mungkin saya ngunyah biji. Kalau ada biji tadi saya keluarin bijinya. Iya betul. Jangan sampai biji yang lain dikeluarin. Ini udah malam sebenarnya. Guys, ini Om Joy itu benar-benar random. Jadi tadi tuh Om Joy itu WA saya, Om kapan ngopi-ngopi bareng? Jam berapa? Jam 8 ya? Mana jam 8 jam 9 tadi? Jam 9. Pulang terakhir jam 9-an lah. Jam 9 Om Joy WA. Jam 10 OTW. Dari mana? Dari Jakarta. Dari Kalibata. Dari Kalibata jam setengah 12 sampai sini. Random banget, terbaik emang Om Joy. Mantap. Pokoknya ilmu itu harus kita cari sampai ke negeri Cina. Iya, tapi orang Cina nyari ilmunya ke kita. Iya. Oke, Om Joy mungkin ada satu lagi yang lagi berbuah di sini, ya varietas yang genja aja sih. Gitu, oh, ini apa lagi nih Om? Harol. Ini Harol ya? Om, bentar, mau nanya. Nih. Wah, ini baru datang, baru nyampe. Baru nyampe dia udah nyantap aja ini. Berarti jadi, tadi ngambil ini dia. Ini udah pada kosong loh. Udah pada kosong loh. Pas dalam kesempitan. Pantas dia diam-diam aja kagak nongol. Tangerang Rap cuman makan martabak. Kalau makan bagi-bagi. Ini udah habis nggak kebagian saya. Astagfirullah. Ini minta lapar. Kopi aja udah habis paruh. Udah berapa gelas dia nih? Milih nih tadi Om. Waduh. Jadi jenuhnya di dalam perut ini. Ini Harol ya Om ya. Kita kembali ke sini Harol nih ya. Ini buahnya cukup banyak juga, genjah juga ini ya. Harol memang sangat genjah. Maaf guys sambil makan. Tadi aku habis sama Eki. Itu teksturnya Harol gimana sih? Rasanya, teksturnya wah banget sih. Kayaknya dengar-dengar kayak ada something is gitu. Justru kalau Harol ini teman-teman nyari aroma varietas anggur yang beraroma, yang genjah, Harol tuh juga beraroma guys. Genjah juga. Kalau orang-orang pengangguran bilang ini varietas lawas. Varietas lawas itu artinya varietas yang udah lama gitu. Padahal walaupun dia varietas udah lama, dia memiliki aroma yang sangat kuat juga guys. Cuma memang karakternya itu sedikit agak juicy gitu. Banyak teman-teman tuh mencari anggur yang karakternya crunchy gitu. Cuma bisa dilihat perbedaannya di sini Om Joy. Iya. Ini kan UV saya kan cuma separuh nih. Iya. Sebelah sini kan kopong. Iya. Sebelah sini tuh pakai UV nih. Iya. Buahnya tuh lebih baik yang di dalam UV. Gitu. Di luar UV agak angus ya. Di luar UV angus karena memang hancur kena hujan. Nah. Jadi kemarin pembuahan pertama itu ini tembus sekitar 100 tandan ya, 100 tandan lebih. Kuncinya tadi Om Roy. Kuncinya tadi Om Joy. Kuncinya ada di tunas air. Kita lihat di sini. Ini tersier. Ini tunas air yang di season 1 kita potong bawa 2 klaster. Ini tunas air kita potong bawa 2 klaster. Ini tunas air kita potong bawa 1 klaster. Ini saya potong short. Kalau saya potong long mungkin bisa lebih banyak lagi. Gitu. Ini pengalaman juga bagi saya Om Arif. Saya yang di rumah Jakarta kemarin punya Harol. Cukup subur. Di rumah Jakarta itu juga separuhnya kena GH, separuhnya enggak. Tapi akhirnya pohonnya mati. Oh mati? Mati. Karena waktu itu saya sibuk keluar kota, terus biarkan gitu aja. Dibiarkan begitu aja. Emang udah saya pangkas sih, udah numbuh tunas baru. Cuman karena berlarut-larut hujan, saya juga nggak ngeh itu kena hujan terus, mati. Anggur tuh memang agak sedikit riskan kalau kita tinggal-tinggal. Tapi saya itu di tabu lampot ya. Oh, tabu lampot. Kalau di ground mungkin lebih aman. Iya, lebih aman, bisa saya pangkas. Saya lihat pohonnya sampai bawah itu udah garing. Waduh, sayang banget. Padahal Harol ini varietasnya enak banget. Kalau saya sayangin itu Peles. Peles saya dari Eki Tangerang Grab. Itu sangat subur banget. Harusnya nggak saya buahin, saya juga nggak mau buahin, cuman dia keluar buah, saya pengen lihat buahnya. Pas kali buah, habis panen
mati. Nah, itulah ilmu ya. Kalau kita emang nggak punya ilmu, resiko nggak punya ilmu itu. Makanya saya itu agak rajin, mau kemana pun akan saya betul cari itu ilmu. Setuju Om Joy. Jadi ilmu yang saya dapatkan juga itu juga saya banyak belajar juga dari Om Eki. Oh gitu. Berarti dia yang suhunya ya. Jadi sebelumnya memang saya tuh mengikuti para pengangguran terdahulu. Tunas air tuh dibuang biar pohonnya cepat tinggi. Memang cepat tinggi tapi kurus guys kayak saya. Dan setelah saya mempelajari konten kesana kesini, dapat ilmu baru kesana kesini, ya coba saya terapkan, saya gabungkan, ya beginilah hasilnya. Gitu. Berarti nggak beda Om. Saya dulu bangun pagi pegang gunting, akhirnya ya begitu, tinggi, kurus gitu ya. Betul, persis. Kita kan semangatnya itu megang anggur gitu ya. Anggur. Asal tunas buang, akhirnya dia long panjang, tapi nggak ada gunanya. Nah sekarang ini kan kita udah tahu nih anggur tuh pengennya seperti apa, karakternya seperti apa. Iya. Hasilnya seperti saya juga baru bisa berbagi setelah saya merasakan hasilnya. Saya nggak mau memberikan ilmu tanpa ada bukti atau hasilnya. Seperti itu. Kalau udah begini kan kelihatan hasilnya, ada anggurnya, ada hasilnya, berarti ilmu bisa diambil dari Om Aris ini. Mudah-mudahan saya malam ini nggak percuma datang ke sini. Amin. Seenggak-enggaknya saya minum kopi di sini. Nyoba anggurnya juga tadi sangat manis. Padahal sebenarnya pohon yang ada di sini sekarang ini saya agak nggak terlalu terawat guys gitu, karena kenapa ya beberapa kesibukan. Tuh, bayangin nggak dirawat aja begini, gimana kalau dirawat? Sekarang tuh jadi papi siaga, jadi ayah siaga ya. Alhamdulillahnya sekarang istri saya lagi mengandung dan kadang dia butuh pendamping selalu di sampingnya, jadi anggurnya gak ke bawah. Selamat. Terima kasih jadi bapak. Aris sudah jadi bapak guys. Ini lagi sejati. Kadang-kadang juga begitu Om. Emang ada istri lagi hamil begitu, karena saya lebih berpengalaman kalau masalah hamil istri ya. Saya udah 8 anaknya, meninggal 3, tinggal 5. Jadi saya udah tahu lah karakter udah hatam lah, 5 kali hatam, 8 kali hatam. Kalau jadi saya baru pertama tahu. Jadi aduh agak sedikit repot gitu. Itu nggak begitu repot, yang paling repot tuh Om, ada lagi istri hamil makan nggak mau, kerjanya tidur. Iya. Saya sempat konsultan juga sih, ini masih mending katanya. Tapi itu bukan penyakit, tenang aja, paling itu 3 bulan. 3 bulan kayak kesenanya mah enggak. Mudah-mudahan. Itu ilmu saya ya. Saya berbagi ilmu. Konsultasi sama LBJ pengalaman ini suruh saya guys. Kalau kayak gitu kita sharing-sharing aja. Kalau anggur saya minta ilmunya sama dia. Kalau masalah rumah tangga saya saya juga lebih duluan dari dia. Kameramen nanti belajarnya ya, jangan belajar dulu. Mungkin nanti makanya saya mungkin banyak orang mempertanyakan kapan nih pemuda nganggur keliling. Oh, Meki udah ke Padang. Saya juga pengen ke Padang, cuma tapi undangannya udah saya cetak buat dia. Insya Allah kalau nanti bayinya udah lahir, insya Allah dia terbang ke Padang. Amin, doain aja guys. Kita nanti tengok kelok 9. Nah, itu dia tuh, kelok 9, kelok 44, semua kelok saya liatin sama dia. Om Eki kemarin sempat lihat kelok 99, jam gadang, air terjun, puncak Mandeh. Tapi ke kelok 44 dibatalkan karena hari udah malam waktu itu. Ya, teman kita sempat ke puncak Lawangnya. Puncak Lawang. Tetap terlihat danau. Itu wisata-wisata yang ada di sana gitu. Iya, pariwisata yang ada di Padang tuh lebih banyak. Lubang kasian. Jepang dia belum. Soalnya si Eki tuh nggak pernah jalan-jalan, kasihan dia tuh. Gimana Ki? Rasanya udah jalan-jalan. Amazing. Healing nggak lama jadi syuting. Tapi dia katanya jago makan durian. Saya kasih makan durian nggak kuat. Apa ya? Cobain ini. Haro. Wah, itu nggak berani. Nggak berani saya nyobain. Kenapa Om? Nah, belum matang. Nah, kalau itu saya wakilin aja sama istrinya Om Aris, karena kalau lagi hamil muda begitu lebih suka yang asam-asam. Oh, nggak apa-apa Om, cobain aja itu. Cobain ya. Nggak apa-apa. Bantu ngambil aja deh. Dicoba ya Harold. Kita udah kesini ini. Oh, tapi yang emang empuk ini. Iya. Udah keluar belum aromanya? Udah. Tinggal manis doang. Nah, ini juga hasil eksperimen. Tapi Om Aris udah nyoba belum nih? Udah ya. Nah, ini tuh pertama tuh saya celup GA3, setelah GA3 tuh saya celup air kelapa. Bisa kelihatan ukuran size berinya. Ini memang penjarangannya belum terlalu sempurna guys, ini masih agak rapat. Nah, gede ya. Nah, ini yang menggunakan GA3 aja tanpa air kelapa. Bisa kelihatan Om Joy. Oh, berarti lebih bagus pakai GA3 terus pakai lagi air kelapa. Iya. Nah, lebih sempurna dia nih.
Ini kalau mau tahu kenapa menggunakan GA3 dan air kelapa bisa lebih bagus, bisa tanya ke si Eki deh. Gimana? Kenapa bisa sebagus itu? Kalau mau bakar ikan ini, ikannya gede-gede loh. Ini kan saya guys, jangan. Ini mau saya ternak. Oke, bisa gue jawab sih kalau itu ya. Kalau intinya kalau misalkan GA3 dia lebih ke pertumbuhan ya, pertumbuhan atau perkembangan bunga biar gede. Tapi kalau misalkan si air kelapa itu, karena air kelapa kita yakini di situ ada GA3 dicampur dengan sitokinin. Nah, jadi sitokinin ini fungsinya apa sih? Biasanya sitokinin itu untuk merangsang pembesaran buah. Nah, jadi gitu, fungsinya lebih ke kalau kita pengen buah kita gede-gede dan size-nya lebih besar, ya alangkah baiknya penjarangan tetap dilakukan. Nah, supaya ada space ketika dia besar nanti. Kalau misalkan udah nggak dijarangin ya otomatis pecah nanti buahnya, karena kan buahnya lagi besar, ya gitu. Nih kenapa buah saya pecah-pecah nggak dijarangin? Lah sama kayak si Romi kemarin, buah pecah-pecah nggak dijarangin. Nah itu Gencet ya Om ya. Jadi perannya penting itu. Jadi kalau misalkan kita tidak pakai yang kimia atau yang biasa sitokinin kimia, CPPO apa segala macam, kita bisa menggunakan yang ada di alam yang gratis. Nah kalau mau Om Aris, sebenarnya gue udah tahu jawabannya. Tapi air kelapa yang lu pakai itu air kelapa yang kayak gimana ini? Ada kelapa tua, ada kelapa ini gimana? Ya, banyak yang nanya juga air kelapa yang digunakan, padahal di setiap video tuh udah jelasin itu air kelapa muda guys, air kelapa muda yang masih ya kelihatan soda-sodanya gitu lah. Berkarbonasi gitu ya. Kalian bisa kalau mau ngambil di pohonnya kan susah gitu, jauh. Kalau di kelapa sawit banyak kali ya. Kalau di tempat saya mau ngambil satu tandan aja, kemarin saya ambil satu tandan suruh dia minum nggak habis. Malah dicampur-campur. Sekarang ada metode baru loh kalau mau minum es kelapa. Apa tuh? Kelapa campur jeruk. Nah itu terbaik. Terbaik. Di sono panen banyak banget. Jeruknya nggak dibawa ke sini. Om Aris kalau pengen coba rasanya es kelapa itu dicampur jeruk, coba deh. Cari jeruk yang paling asam ya, jangan jeruk manis. Jeruknya justru yang asam. Jeruk asam, karena kelapa itu udah manis kan, dikasih jeruk, wah mantap Om Aris. Om Aris tadi ada bilang sebut bawang merah ya atau? Iya. Nah itu apa? Maksudnya gimana itu? Bawang merah juga kan kita ketahui di bawang merah juga mengandung GA3 gitu. Jadi saya mengambil bahan-bahan organik yang mengandung GA3 seperti air kelapa, bawang merah gitu. Jadi intinya sih perbandingan, sebenarnya masih banyak kayak bahan-bahan yang lainnya. Cuman yang saya coba itu kebetulan bunga yang serempak itu 3 gitu kan. Saya coba itu air kelapa, bawang merah dan GA3 yang kimia. Jadi ini konsepnya tuh kimia versus organik, mana yang lebih baik gitu. Nah Om Aris kan baru ngomong tadi itu kan bawang merah. Iya. Nah cara ngolah bawang merah ini bagaimana Om Aris? Kalau bawang merah ini saya ngambil 2 siung atau 2 biji lah ya. 2 biji ya. 2 biji saya tumbuk, itu didiemin dulu Om Jo. Kita diemin kurang lebih 30 sampai 1 jam biar cairan atau pekatan yang ada di dalam bawang merah itu merendap dulu ke bawah. Bercampur dengan air. Setelah itu langsung kita celupin kayak gitu. Nah itu kalau misalnya air kelapa tetap kita pakainya air kelapa muda. Air kelapa muda airnya aja, jangan sama kelapanya kita makan. Sayang soalnya. Kayak kita ajak jalan mama mudanya. Iya boleh. Berarti itu ya papa muda jangan. Tapi kalau air kelapa itu tadi apa bawang tadi dalam 2 siung itu 1 liter air ya? Enggak, saya nggak pakai 1 liter, itu kurang lebih 250 mili. 250 mili. Kita endapkan dulu, nanti kita ambil airnya aja, baru kita rendamkan ke itunya, ke anggurnya. Justru yang banyak orang pakai itu ada lagi air kelapa dengan madu. Air kelapa dengan bawang merah campur juga ada gitu. Jadi saya mencoba bahan-bahan yang terpisah dulu. Jadi nanti kalau ada bunga yang lain kita coba lagi eksperimen lain. Jadi kita bagiin tanpa ada tipu-tipu guys. Banyak ilmu yang kita dapat malam ini sama Om Aris. Kita sharing-sharing aja lah, sebenarnya saya juga itu hasil eksperimen dan belajar gitu. Pentingnya sebuah eksperimen ya Om Aris. Betul. Pembuktian eksperimen dengan pembuktian. Jangan sampai kita memberikan teori tanpa ada hasil, ya nanti orang-orang berpikirnya kosong. Nah, itu dia tuh Om. Nanti saya ngomong kan pakai bawang merah. Nah, orang nanya pakai bawang merahnya bagaimana? Bingung kan? Nah, saya sendiri belum nyoba. Sama sekali saya belum nyoba. Kalau kemarin Om Eki kan sempat datang ke situ, GA3 enggak, pupuk pembuahan enggak, cuman hasilnya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jupiter saya itu udah terbaik rasanya Om Eki ya. Buahnya juga gede-gede loh, tanpa GA3. Tanpa GA3. Iya. Kalau kemarin itu ada Om Aris mungkin bisa ya makan, karena saya bawa 1 toples ke sini. 1 toples guys.
Kalian kalau misalnya memang mau tahu ceritanya, kalian bisa subscribe Naila Trasindo Garden. Gila, ini channelnya sangat menginspirasi, banyak juga ilmu-ilmu yang dibagikan sama Om Joy ini gitu. Karena dia merintis dari awal sampai sekarang ini. Dan nanti udah ada hasilnya gitu. Padahal Om Joy ini nanam anggur tuh baru berapa bulan? 5 bulan ya. 5 bulan, cuman 2 bulan awal itu gagal ya. Saya ngambil itu 4 bulan ke 3 bulan itu ngambil bibit, ada yang dari Om Eki, ada yang lain juga kayak ya penghobi lah, yang lain itu saya ambil. Cuman yang lagi bagus-bagus itu yang terakhir ini ya, yang terakhir ini bagus-bagus. Ada dari anggur impor Jakarta, Pak Suprianto ya, Pak Supri. Nah itu juga cukup bagus anggurnya. Si Poka Garden bagus. Om Mario ya. Saya coba semua. Nah saya bukan memperbandingkan mereka enggak, tapi hasil mereka itu bagus semua, bagus semua kok. Dan sekarang udah ada yang berbuah, selama 3 bulan itu udah ada yang berbuah. Semua ada berbuah. Taldunnya yang paling super banget dari Om Mario itu. Makasih Om Mario. 3 bulan taldunnya udah berbuah. Di sini tuh ya nunggu beberapa bulan dulu baru buah. Si NN06 itu 7 bulan baru berbuah. Cuman waktu itu saya mungkin rakus kali Om. Rakusnya begitu. Saya terlalu banyak ngambil jenis, jadi ditanam rapat. Jadi ada yang long, ada yang pendek saya ngambilnya. Nah, tujuan saya kan pertama kan pengembangan. Jadi semua jenis saya ambil, validasi mana yang genjah. Ternyata semuanya genjah. Nah, sekarang ya saya mau nggak mau congkel. Ganti buat penjarangan. Buat penjarangan gitu. Mau nggak mau begitu. Setelah validasi selesai penjarangan. Kalau nggak ada kejadian itu nggak akan tahu. Tapi kalau misalkan udah kejadian, ya itu pengalaman. Dari pengalaman itu kita bisa memperbaiki. Nah itulah ilmu ya. Itu penting karena kita jangan sampai kita beli bibit jenis anggur taldun, cuman yang berbuah nanti ninel. Nah itu. Karena saya pernah ngalamin. Sering banget. Bahkan di tempat Amjo juga ada yang ada akte salah. Veles ya waktu itu ya, Veles. Namanya Veles, tapi kan gue tahu banget nih karakter Veles tuh kayak gimana. Ini udah jelas banget bukan Veles. Kayaknya Everest. Epres apa Dixon itu? Epres ya, Epres ya. Nanti tunggu sambil berbuah lagi. Ya sambil berbuah lagi. Yang penting yang itu udah berbuah, kita nggak kembangin, belum jelas gitu kan, nggak kembangin jadi dulu. yang dikembangin itu yang udah berbuah aja. Yang udah berbuah, yang udah berbuah kita kembangin. Insya Allah nanti kalau habis Lebaran, apalagi kalau Om Aris ini udah punya momongan, udah agak bebas keluar, kita datang bareng lagi ke sana sama Om Eki sekalian. Kita nanam duren, nyoba nanam duren di situ. Sekalian makan duren. Duren kita berbuah loh. Nah, itu. Jadi kita nggak kapok-kapoknya cari ilmu Om Aris. Kemanapun kita jelajahin. Anggur ada di Lombok, kita ayo ke Lombok gitu kan. Anggur ada di Bali, ayo ke Bali gitu kan. Itulah yang saya gunakan di moto saya, hijaukan bumi jalin silaturahmi. Jadi kita silaturahmi ke sana ke sini sekalian kita menghijaukan bumi. Nah itu dia, silaturahmi itu juga lebih bagus dianjurkan di agama kita ya. Betul. Oke teman-teman, cukup sekian banyak ilmu yang saya dapat dari Om Aris tadi. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi teman-teman dan buat saya sendiri, Naila Trasindo Garden. Saya dari Aris Pemuda Nganggur. Dan saya dari Eki Tangerang Rep. Salam pengangguran.